Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriono. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi belajar. Apa itu psikologi? Dalam arti sederhana, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Menurut orang Indonesia yang bernama Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Sedangkan menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme yang berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Sedangkan pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberikan kontribusi bagi seorang pengajar ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam psikologi belajar terdapat beberapa uraian. Yang pertama, ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar juga mempunyai ruang lingkup yang khas, yang berbeda dengan cabang psikologi lainnya. Psikologi sebagai ilmu, di samping mempelajari ilmu pengetahuan secara teoritis, juga memaparkan kajian yang bersifat praktis. Dan yang kedua, metode dalam psikologi belajar. Beberapa literatur psikologi menuliskan bahwa ada beberapa metode yang digunakan dalam psikologi belajar tersebut. Yang pertama, metode introspeksi. Dan yang kedua, metode introspeksi. Dan yang ketiga, kuesioner atau angket. Dan yang keempat, interview. Yang kelima, biografis. Dan yang keenam, metode riwayat hidup atau klinis. Dan yang ketujuh, metode eksperimen. Dan yang ke-8, metode teks. Manfaat psikologi belajar bagi para pengajar. Manfaat bagi guru dalam mempelajari psikologi pendidikan antara lain agar guru memahami perbedaan siswa, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau konseling. Manfaat mempelajari psikologi belajar. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan pemikiran dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Menurut Gagne dan Berlin, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena, atau dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan
keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Aktivitas belajar. Pengertian aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses pembelajaran, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi, Piaget menerangkan dalam buku Serdiman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Apa saja aktivitas dalam belajar? Ada beberapa aktivitas dalam belajar, yaitu yang pertama, visual aktivitas, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas belajar dalam melihat, mengamati, dan memperhatikan. Oral aktivitas, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengucapkan, melafazkan, dan berpikir. Listening aktivitas, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengkonsentrasi menyimak pembelajaran. Motor aktivitas, yaitu segala keterampilan jasmani siswa untuk mengekspresikan bakat yang dimilikinya. Writing aktivitas, aktivitas yang berhubungan dalam hal menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Selanjutnya, mental aktivitas, yaitu aktivitas belajar dalam menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Dan yang terakhir, emosional aktivitas, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perasaan yang dirasakannya, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, berkaitan, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Ada beberapa faktor pendukung kegiatan belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan motivasi idealis yang membantu seseorang dalam belajar. Seseorang yang memiliki motif internal akan lebih kuat dalam proses pembelajarannya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Motif internal lahir di perenungan tentang konsep diri atau filosofis yang mempertanyakan manfaat belajar itu sendiri. Sedangkan seseorang belajar tentunya karena sadar akan ketidaktahuan dirinya menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah seluruh faktor yang mendukung proses pembelajaran di luar motif idealis. Faktor internal meliputi peran dari orang tua, pengajar, dan lingkungan sekitar. Faktor ini sering terabaikan yang diakibatkan oleh sifatnya hanya tekanan atau paksaan yang diterima oleh pelajar. Belajar yang telah menganggap belajar hanya sebagai paksaan atau perintah dari pengajar, maka belajar baginya hanya sekedar tuntutan kewajiban yang jika tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman. Macam-macam metode belajar. Metode konvensional atau metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode percobaan, metode pemecahan masalah atau problem based learning, metode deskriptif, cooperative script, mind mapping, metode inquiry. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.